Kami, ECGP Angkatan 11 Kota Langsa, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan judul Coaching Supervisi Akademik. Saya, Nining Suryani, guru dari SMP Negeri 8 Kota Langsa. Saya, Liza Renita, guru dari SMA Muhammadiyah Langsa. Dan saya, Khairlina, guru dari SD Negeri 2 Meradeh Langsa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Lina? Alhamdulillah Bu, sehat hari ini. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu mau melakukan coaching hari ini, benar? Benar sekali Ibu, saya akan melakukan coaching hari ini. Baiklah Bu, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer ataupun pengamat yang nantinya akan melihat proses coaching Ibu bersama coachingnya nanti. Namun sebelum Ibu memulai coachingnya nanti, di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian. Rubrik penilaian yang ada di dalam observasi saya, agar Ibu tahu nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya, itu saya harapkan dalam proses percakapan Ibu telah memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian aktif, dan juga memaksimalkan potensi si coaching. Potensi yang dimaksud adalah kompetensi inti yang harus dimiliki pada waktu coaching, yaitu presence, bermaksud kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, yang tentunya dengan menggunakan teknik mendengarkan dengan rasa. Saya juga berharap ketika nanti dalam percakapan Ibu melakukan kegiatan coaching, jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu alur tirta itu ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya, lalu tanggung jawab. Kesemua hal tersebut yang akan saya jadikan acuan untuk rubrik penilaian untuk mengamati Ibu. Bagaimana Bu? Apakah bisa dipahami? Baik Bu, saya sudah memahaminya. Baik, selanjutnya sebelum dilanjutkan proses coaching ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bisa Bu? Baik Bu, silakan. Yang pertama, apa kira-kira kompetensi coaching yang Ibu terapkan dalam proses percakapan nanti? Baik Ibu, selama proses coaching yang saya lakukan nanti, kompetensi yang akan saya terapkan itu ada dua hal ya Bu, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke, baik sekali Bu. Berarti yang akan Ibu lakukan itu adalah kompetensi untuk mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Ibu. Selanjutnya dari kedua kompetensi ini, bagian mana nih yang kira-kira kompetensinya yang ingin Ibu terapkan dalam proses coaching? Iya Ibu, nanti pada saat proses coaching, kompetensi yang paling spesifik yang saya gunakan adalah mendengarkan secara aktif, agar saya bisa menggali potensi di mana coach saya dapat menemukan solusi yang tepat untuk menghadapi permasalahan yang sedang dihadapinya Ibu. Oke, baik Ibu. Sesungguhnya kalau kita mendengarkan aktif adalah itu salah satu kunci agar dapat menggali hal-hal yang tersimpan dari seorang coach. Nah, selanjutnya nih pertanyaan terakhir nih yang ingin saya tanyakan,
tentang indikator pencapaian ya. Indikator pencapaian itu kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator pencapaian yang Ibu ingin capai di proses coaching nantinya. Pertama Bu, saya akan melakukan penerapan terhadap alur tirta secara runtut. Kemudian saya mencoba untuk menggali ide-ide dari coach saya sendiri supaya ia dapat menemukan solusi atas permasalahan yang nanti disampaikan olehnya. Baik, bagus sekali Bu. Terima kasih. Bu. Semoga nanti semua indikator pencapaian yang Ibu sampaikan dapat terlaksana dengan baik dan di dalam proses coachingnya ya terkait alur tirta. Dan ide-ide dari coaching dapat Ibu gali dengan baik sehingga proses coachingnya bisa tercapai dengan hasil yang memuaskan. Baiklah Ibu, saya rasa hanya ini dulu yang saya sampaikan dan saya tanyakan. Jadi untuk proses selanjutnya itu Ibu bisa melaksanakan proses coaching bersama coach Ibu ya. Nah, nanti setelah selesai itu ada kita duduk kembali pasca observasi ya. Nah, jadi baik Ibu, sesuai itu sudah siap Ibu untuk melaksanakan coaching? Baik Ibu, sudah siap saya Bu untuk melaksanakan coaching. Oke. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu Lina. Baik, semoga berhasil ya. Iya, Oke, Ibu. sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Liza. Waalaikumsalam Bu Lina. Gimana kabarnya hari ini Ibu Liza? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Saya juga alhamdulillah hari ini sehat Ibu. Sudah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol. Ada yang bisa saya bantu Bu Liza? Iya Bu Lina. Jadi kehadiran saya di sini ingin ngobrol nih sama Bu Lina. Saya ada permasalahan terkait salah satu murid saya di kelas. Yang nantinya saya minta sarannya untuk pemecahan masalah ini. Baik Bu Liza, silahkan Ibu ceritakan permasalahan terkait murid Ibu yang ada di kelas sedetail mungkin ya Bu. Iya, baik Bu. Saya itu mengajarnya di kelas 11 Bu. Salah satu murid saya itu yang laki-laki, dia hiperaktif gitu Bu. Tidak suka duduk, artinya dia sukanya jalan ke sana kemari begitu. Kemudian juga dia terkadang mengobrol dengan teman, dan itu membuat teman-teman yang lain merasa terganggu. Dan di waktu saya menjelaskan dia juga sering ngobrol begitu. Terkadang saya suka bingung gitu gimana caranya begitu. Baiklah, tadi Bu Liza sudah mengatakan kalau Ibu memiliki seorang murid laki-laki ya Bu ya yang hiperaktif ya, memiliki energi yang berlebih, yang sebenarnya dia tidak nakal ya. Iya. Tapi cuma kehilangan fokus aja waktu mengikuti pelajarannya. Dia suka mengajak temannya ngobrol ketika pembelajaran sedang berlangsung, benar begitu bukan? Iya. Kemudian dia juga suka jalan ke sana kemari ya, sehingga teman-temannya itu merasa terganggu. Begitu kan Bu Liza? Benar sekali Bu, seperti itu. Nah, sekarang apa harapan Ibu ketika nanti kita selesai melakukan sesi coaching ini? Coba bisa Ibu jelaskan kira-kira? Iya. Setelah sesi coaching ini, saya berharap bisa menemukan solusi untuk murid saya tadi Bu, agar saya bisa membantu murid saya bagaimana dia bisa belajar fokus di kelas begitu dan tidak mengganggu teman-temannya. Iya Bu Liza, harapan yang sangat bagus ya Bu ya. Bu Liza ingin membantu murid Ibu memperoleh solusinya. Nah, menurut Bu Liza sendiri nih, murid dengan fokus yang baik, kesadaran diri dan manajemen diri yang baik, yang ideal, yang bagaimana yang akan Ibu inginkan? Iya, menurut saya Bu, yang memiliki kesadaran diri yang baik, siswa itu paham betul gitu posisi dia di saat belajar, bagaimana harus bersikap begitu. Ketika diberikan tugas, bagaimana begitu Bu. Kemudian menurut saya siswa saya juga harus fokus gitu melaksanakan apa yang ada di hadapannya begitu. Ketika sedang guru menjelaskan, dia juga harus duduk yang tertib, mendengarkan
mindfulness, artinya siswa itu memang benar-benar hadir penuh gitu di kelas saya. Baiklah Bu Liza, saya setuju sekali dengan pandangan dari Bu Liza tentang kondisi ideal yang Ibu harapkan, yaitu fokus yang baik, kesadaran diri, dan manajemen diri yang baik ya Bu ya. Nah, selama ini apa saja sih yang telah Ibu lakukan untuk mengatasi murid tersebut? Iya Bu, selama ini saya telah melakukan berbagai cara gitu. Salah satunya itu saya menasehati, mengingatkan bahwa hal itu tidak baik untuk dilakukan begitu, karena bisa merugikan diri sendiri dan mengganggu teman yang lain begitu. Namun di lain waktu dia melakukan hal yang sama begitu. Baik, sebenarnya kan dari hal yang sudah Ibu Liza lakukan, dari menasehati, menegur, mengingatkan, itu kan sudah betul ya Bu ya. Tapi dampaknya belum nampak ya secara signifikan. Berarti ini ada hal-hal yang masih perlu kembali Ibu lakukan. Seperti itu ya Bu ya. Kira-kira hal apa yang perlu Ibu Liza lakukan lagi selain hal-hal yang sudah Ibu lakukan tadi? Baik, jadi begitu ya Bu. Mungkin bagaimana mungkin harus saya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional Bu, mungkin di kelas saya. Mungkin begitu Bu. Iya. Bisa Bu Liza. Kalau menurut Bu Liza itu sekarang seberapa penting sih pembelajaran sosial emosional di kelas Ibu? Iya, menurut saya itu pembelajaran sosial emosional itu sangat penting Bu. Karena kita ketika mengharapkan dengan guru BK saja itu tidak cukup Bu. Karena guru BK juga punya jam yang terbatas masuk ke kelas. Dan saya sendiri sebagai guru mata pelajaran artinya harus nih menggunakan pembelajaran berbasis sosial emosional di kelas saya gitu. Saya setuju sekali dengan fungsi pembelajaran emosional yang Bu Liza sampaikan, agar murid itu bisa mengenali kondisi emosionalnya ya Bu ya, menumbuhkan kesadaran dirinya dan menemukan juga manajemen dirinya dengan cara yang baik. Mungkin ada alternatif lain untuk membantu murid Ibu tersebut? Ya, saya juga nanti akan memanggil dia Bu. Kemudian saya akan memproses dengan tahapan restitusi begitu Bu. Baik, saya sangat setuju Bu Liza ya. Kira-kira ada hal lain lagi nggak yang bisa Ibu lakukan selain dari hal-hal yang sudah Ibu sebutkan tadi? Iya, kemungkinan nanti juga saya harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya ketika proses pembelajaran itu saya harus melihat gaya belajar siswa-siswa saya tadi begitu. Bagus sekali itu Bu Liza. Berarti nanti Bu Liza itu akan melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi ya, supaya murid Ibu tadi bisa terfasilitasi dengan baik. Begitu ya Bu Liza ya? Iya, benar Bu. Berarti Bu Liza akan melaksanakan beberapa alternatif nih ya, mulai dari alternatif tadi yang Ibu sudah sampaikan. Nah, kira-kira alternatif yang dalam waktu dekat yang akan Ibu laksanakan itu yang mana nih? Oke, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu, dalam waktu dekatnya. Oh, jadi nanti Bu Liza akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi terlebih dahulu ya di kelas Ibu. Nah, siapa sih yang akan Bu Liza libatkan dalam hal ini? Pastinya murid itu sendiri Bu. Kemudian juga teman-teman yang ada di kelasnya dan wali kelas Bu. Ya, bagus sekali ya Bu Liza. Berarti Bu Liza akan melakukan kolaborasi bersama dengan murid, dengan guru kelasnya ya Bu ya. Kira-kira kapan nih waktu yang tepat Bu Liza akan melaksanakan hal tersebut? Iya, insya Allah di pertemuan pembelajaran pekan depan. Masya Allah, bagus sekali ya Bu Liza. Semoga lancar ya Bu. Nah, setelah coaching ini kita kan akan melaksanakan coaching selanjutnya nih. Saya akan senang sekali nantinya apabila saya dapat mendengar hasil dari implementasi solusi yang Ibu bisa lakukan ini. Baik Bu Ina, alhamdulillah saya sudah mendapatkan penguatan hari ini. Terima kasih banyak Bu Ina
Insya Allah setelah nanti saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di pekan depan, dan saya akan sampaikan hasilnya, hasil dari implementasi solusi yang saya dapatkan hari ini. Saya pamit undur diri, Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Liza. Sama-sama, Bu. Baik Ibu Lina, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu yang Ibu lakukan dengan Ibu Liza, dengan coachingnya ya. Nah, terkait proses coachingnya, ada beberapa hal yang sudah saya catat nih ya. Namun sebelum saya menyampaikannya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dulu nih ke Ibu. Boleh Bu? Baik Bu, silakan. Baik Ibu, pertama apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching, dan apa yang sudah menjadi indikator pencapaian pada proses coaching Ibu tadi? Iya Ibu, pada saat coaching yang saya lakukan tadi, saya telah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coaching. Selanjutnya, kompetensi inti juga sudah saya terapkan, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Demikian Bu. Baik Ibu, semua yang Ibu sampaikan tadi ini yang barusan sesuai dengan hasil catatan saya ya. Saya mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan semua prinsip kemitraan. Ya, ini sudah saya conteng ya. Dengan Ibu melakukan obrolan yang setara. Jadi tidak ada perbedaan status di situ. Dan Ibu juga sudah menerapkan yang namanya proses kreatif, di mana Ibu sudah berusaha menggali kreativitas dari si coach untuk mengeluarkan ide-ide yang terpendam ya, dari untuk solusi yang permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi si coach. Kemudian Ibu juga melakukan kompetensi inti seperti yang Ibu sampaikan pada pra observasi, ada dua nih, yaitu ini tadi saya catat itu ada mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Semua hal ini saya catat dan Ibu sudah melaksanakannya. Dan yang terpenting dari proses tadi, saya juga mencatat nih bahwasanya Ibu melakukan percakapan itu dengan menggunakan alur cerita. Jadi ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksinya, kemudian ada tanggung jawab ya. Dimana Ibu sudah melakukannya dengan baik sekali. Alhamdulillah nih Bu. Iya. Secara umum sudah terlaksana dengan maksimal. Proses coaching Ibu mantap, luar biasa. Terima kasih Bu, alhamdulillah. Oke, masih ada satu lagi pertanyaan nih, boleh ya Bu ya? Tentu saja boleh Bu. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, di mana tadi saya melihat bahwa coach saya itu memiliki ganjalan di hati. Nah, di situ saya seharusnya sadar dan menggunakan teknik stop terlebih dahulu agar beliau itu bisa lebih santai untuk mengungkapkan permasalahannya. Oh begitu ya Bu Iya. ya. Presence, jadi kehadiran penuh bisa menjadi harapan Ibu nih untuk bisa dikembangkan untuk selanjutnya. Semoga teknik yang bisa Ibu maksimalkan bagi Ibu sendiri. Kemudian tidak hanya potensi ini aja, namun potensi-potensi yang lainnya harus lebih dikembangkan agar lebih terbiasa dan tajam dalam memberikan pelayanan coaching baik kepada rekan kerja maupun kepada murid dan coach yang lainnya. Ya Bu ya? Iya, semoga ini bisa jadi bekal kita nih untuk melakukan coaching ke depannya, hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan,
Ibu bisa berpegang teguh pada alur tirta. Baik Bu. Baiklah Ibu, luar biasa kegiatan coaching Ibu hari ini yang Ibu laksanakan. Semoga berdampak baik untuk Ibu ke depannya. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Terima kasih Ibu. Iya Ibu, terima kasih kembali. Jadi cukup sekian, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nining, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Liza. Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya sehat juga Bu. Syukurlah kalau Bu Nining dalam kondisi sehat. Ibu, pagi ini ada sesi coaching bersama Ibu Lina, benar begitu? Benar Bu, saya berencana di jam 9 akan melakukan coaching bersama Bu Lina. Baik Bu Nining, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu Nining kembangkan nantinya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bu Nining laksanakan kepada Bu Lina. Nah, apakah Bu Nining sudah siap untuk melakukan proses coaching kali ini? Iya Bu, saya sudah siap. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Liza yang udah bersedia menjadi pengamat saya melakukan coaching sama Ibu Lina nantinya. Baik Ibu, sebelum kita melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bu Nining lakukan nanti. Nah, jadi Ibu untuk poin-poin yang akan saya amati ketika Ibu melakukan proses coaching, yang pertama adalah saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu. Oke, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu Nining ini melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu dalam bentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif gitu ya, dan memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif begitu ya Bu Nining. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu Nining juga perlu mendengarkan dengan rasa ya, seperti yang kita ketahui bahwa rasa itu adalah receive, summarize, dan juga appreciate. Receive itu bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coachee begitu ya, pernyataan-pernyataan dari coachee. Kemudian Ibu memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coachee nanti, dan Ibu bisa mengapresiasi kepada coachee Ibu setelah beliau menyampaikan permasalahannya. Nah, apakah sudah jelas Ibu rubrik penilaiannya? Iya Bu, saya sudah jelas, dan saya pada saat nanti melaksanakan sesi coaching, saya juga akan melakukan coachingnya itu sesuai dengan alur tirta. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi inti yang ada di dalam coaching. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Baik Ibu, selanjutnya izinkan saya bertanya lagi ya Bu Nining. Boleh Bu, silakan. Pertama, kompetensi coaching yang ingin Bu Nining kembangkan nanti itu apa ya? Jadi saya pada saat melakukan coaching nanti
saya ingin 3 kompetensi yang saya kembangkan, yaitu pertama kehadiran penuh, kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan juga yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu. Oke, baik Bu. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang Ibu jelaskan tadi, kompetensi mana nih yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik? Baik Ibu, yang kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu kompetensi yang diobservasi itu bagian mendengarkan dengan aktif, dan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna gitu. Baik, berarti fokus kompetensi coaching yang Bu Nining ingin saya observasi yaitu mendengarkan dengan aktif, gitu ya Bu ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya benar Ibu. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Nining capai pada sesi coaching nanti? Yang pertama, nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar Bu. Jadi daripada pembicaraan saya lebih banyak mendengar, serta nanti saya bebas daripada yang namanya judgement, asumsi ya, maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti saya bisa menganjurkan ataupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berasal dari coaching gitu. Oke Bu Nining, demikian Ibu ya kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi nantinya. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Khairlina. Nanti setelah itu setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi ya Bu untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang Ibu laksanakan nantinya. Baik Ibu, terima kasih karena sudah bersedia berdiskusi sebelum melakukan observasinya. Baik Ibu, sama-sama. Sampai ketemu lagi Bu Nining. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Nining. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, baik hari ini. Alhamdulillah. Sudah lama kali ya kita nggak ngobrol-ngobrol seperti ini. Nah, ada apa nih? Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya nih Bu Nining. Jadi kehadiran saya di sini itu saya mau ngobrol dengan Bu Nining karena saya ada permasalahan sedikit Ibu terkait dengan salah satu murid saya di kelas. Nanti saya minta sarannya untuk pemecahan dari Bu Nining. Boleh Bu. Silakan Ibu Lina ceritakan nih permasalahan yang terkait dengan murid Ibu di kelas sedetail mungkin. Silakan Bu. Terima kasih Bu Nining. Jadi begini Bu Nining, saya itu kan mengajar di kelas 12. Salah satu murid saya itu yang laki-laki, dia itu sangat hiperaktif. Nah, tapi dia tidak termasuk dengan siswa yang nakal Bu. Hanya saja di kelas dia seringkali kehilangan fokus ketika mengajar. Kemudian suka mengajak ngobrol teman-temannya. Nah, hal ini kan membuat yang lain terganggu, begitu kan. Nah, dia itu sering sekali ngobrol di waktu yang tidak tepat Bu. Dimana saat saya menjelaskan dia malah asik ngobrol dengan teman-temannya, suka jalan ke sana ke sini, nggak bisa duduk tenang Bu, seperti itu. Seperti anak yang kelebihan energi begitu Bu. Jadi kadang-kadang saya suka merasa bingung gitu. Iya, saya paham. Baik Ibu. Jadi ini Ibu Lina memiliki murid laki-laki yang dikatakan hiperaktif nih Bu ya, yang memiliki energi yang lebih. Tapi sebetulnya dia bukan anak yang nakal gitu ya, hanya saja sering kehilangan fokus pada waktu pelajaran. Dia suka ngajak temannya ngobrol, kemudian waktu pembelajaran berlangsung dia
suka jalan sana sini gitu ya Bu ya. Kemudian jadi yang menurut Ibu itu Ibu merasa terganggu dengan tingkah dia. Seperti itu Ibu? Iya benar sekali Bu, tepatnya seperti itu. Sekarang nih harapan Ibu Lina setelah kita melakukan sesi coaching ini kapan? Mohon Ibu jelaskan sebentar. Iya Bu, jadi harapan saya setelah nanti sesi coaching ini kita lakukan Bu, setidaknya saya dapat menemukan solusi dan penguatan dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Saya ingin membantu murid saya juga untuk kembali fokus belajar supaya dia juga tidak mengganggu teman-teman yang lain. Iya Ibu Lina, harapan yang sangat-sangat mulia ya Bu. Bu Lina ingin membantu murid tersebut untuk memperoleh solusinya. Nah, Ibu Lina, murid yang ingin Ibu dapati adalah murid yang mau fokus dengan baik untuk pembelajaran, memiliki kesadaran diri dan manajemen diri yang baik ya. Idealnya menurut Ibu itu yang gimana ya? Menurut saya murid yang memiliki kesadaran diri yang baik itu dia paham betul posisi dia di saat dia sadar dan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Kemudian menurut saya juga dia harus bisa fokus untuk melaksanakan apa yang ada di hadapannya atau penuh dengan kehadiran penuh atau mindfulness pada saat pembelajaran berlangsung. Iya, baik sekali Bu Iza. Saya setuju nih dengan pandangan yang Ibu sampaikan tentang kondisi idealnya yang Ibu Lina harapkan. Ya, memiliki fokus yang baik, kemudian kesadaran diri, kemudian ada manajemen diri yang baik. Nah, selama ini nih, apa saja yang Ibu Lina lakukan untuk mengatasi murid tersebut? Jadi Bu, selama ini saya sudah melakukan dengan berbagai cara. Ketika dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai, ngobrol dengan teman sebelahnya atau jalan keliling kelas, saya itu sering mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. Namun lain hari atau lain waktu tetap saja diulangi dan dilakukan lagi begitu dan begitu terus. Baik, sebenarnya nih dari hal-hal yang Ibu Lina lakukan, dari menasehati, menegur, kemudian mengingatkan, itu udah betul tuh. Tapi tampaknya belum signifikan Ibu ya. Berarti ini ada hal-hal yang masih perlu Ibu lakukan lagi. Seperti itu Bu. Jadi kira-kira nih apa ya hal yang perlu Ibu Lina lakukan selain yang Ibu sebutkan tadi? Oh, jadi begitu ya Bu ya. Bagaimana kalau saya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ketika pembelajaran di kelas saya? Ya bisa tuh Bu. Menurut Bu Lina nih, seberapa penting nih pembelajaran sosial emosional kalau di kelas Ibu? Kalau menurut saya penerapan pembelajaran sosial emosional itu penting sih Bu, karena tidak bisa dilakukan oleh guru BK, tidak hanya bisa dilakukan oleh guru BK saja, tapi saya juga bisa, guru mapel juga bisa ya untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional supaya murid itu dia memiliki kesadaran dirinya ya Bu ya, bisa mengerti dan paham bagaimana cara menempatkan dirinya sesuai waktu yang tepat, kemudian memanajemen dirinya juga. Saya setuju sekali nih Bu dengan fungsi pembelajaran sosial emosional yang Ibu Lina sampaikan, agar murid mengenali kondisi emosionalnya ya Bu ya, kemudian bisa menumbuhkan kesadaran diri dan juga menumbuhkan manajemen diri yang baik, begitu ya Bu ya. Mungkin ada nggak ya alternatif lain untuk membantu murid tersebut? Saya sudah memiliki rencana sih Bu, memanggil dia dan ngobrol secara empat mata dengan melaksanakan tahapan segitiga restitusi supaya dia itu lebih merasa menjadi
murid yang bertanggung jawab. Iya. Baik, saya sangat setuju nih Bu Lina. Kira-kira ada lagi yang akan Ibu Lina lakukan? Ada sih Bu, saya coba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi nih Bu. Karena kan saya bisa melakukan pembelajaran secara berbeda sesuai dengan gaya belajar murid saya di kelas. Wah, bagus sekali Bu Lina. Berarti nih Ibu nanti akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi agar murid bisa terfasilitasi ya Bu ya dengan baik. Begitu benar Bu? Iya benar sekali Bu. Iya, berarti Bu Lina akan melaksanakan berbagai alternatif. Nah, alternatif tadi hal apa yang dalam waktu dekat yang akan Ibu Lina lakukan nih? Maksudnya yang dua alternatif tadi yang mana nih duluan Ibu lakukan? Sepertinya saya akan mencoba untuk melakukan alternatif yang 3 ya Bu ya, yaitu melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi. Jadi nanti nih Bu Lina akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, di kelas. Nah, sekarang ini pertanyaan saya nih, siapa nih yang akan Ibu libatkan dalam hal ini? Pastinya saya akan melibatkan murid, teman murid tersebut ya Bu ya, maksudnya kemudian teman-temannya, kemudian wali kelasnya juga. Wah, bagus sekali nih Bu Lina, kolaborasi yang luar biasa. Kira-kira kapan nih pelaksanaannya? Insya Allah pertemuan saya coba lakukan di pertemuan pekan depan Bu. Insya Allah, bagus sekali ya Bu Lina. Semoga lancar ya Bu. Nah, setelah coaching ini nih, kita kan akan melaksanakan coaching selanjutnya. Saya senang sekali nanti mendengar hasil daripada implementasi solusi yang akan Ibu Lina laksanakan. Baik Bu Nining, alhamdulillah saya sudah mendapatkan penguatan pada hari ini setelah ngobrol dengan Ibu. Terima kasih banyak Bu Nining. Insya Allah setelah nanti saya melaksanakan pembelajaran pekan depan, saya akan menyampaikan kepada Ibu hasil implementasi saya dan apa perkembangan yang telah terjadi ya Bu Nining ya. Terima kasih banyak Bu Nining atas waktunya. Saya pamit undur diri Bu Nining. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali coachingnya ya Bu Nining. Tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih, baik. Bagaimana perasaan Bu Nining setelah melakukan coaching tadi? Saya tuh merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa lah Bu tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching, sehingga semua permasalahan yang dihadapi coaching itu bisa tersampaikan. Iya, baik Bu Nining. Pada saat coaching tadi itu, jika kita merujuk nih pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Nining harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Jadi setelah melaksanakan coaching, saya merasa saya mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Iya, baik Bu Nining ya, sudah tercapai ya Ibu Nining ya tujuan dan indikator pengembangan yang Bu Nining harapkan tadi. Izinkan saya nih Bu Nining menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya. Berdasarkan observasi yang saya lakukan tadi, menurut saya nih Ibu, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah sangat sesuai dengan alur tirta. Dan kemudian Ibu juga menanyakan tujuan kepada coaching begitu ya. Dalam sesi coaching itu mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi masalahnya, kemudian merencanakan aksi untuk
menyelesaikan permasalahan. Dan ibu juga sudah memancing nih bagaimana beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab gitu dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, ibu juga selain itu tadi sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching. Dimana tadi saya lihat ibu fokus dengan coaching ibu, begitu ya. Artinya ibu sudah melakukan kehadiran penuh dan ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu ya Bu Nining. Dan sampai pada saat pra-observasi tadi yang Bu Nining sampaikan, fokus kompetensi yang Bu Nining ingin saya observasi begitu ya. Nah, menurut saya itu sudah sangat baik Bu Nining lakukan. Kemudian ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai. Alhamdulillah, saya senang Bu dengarnya. Makasih ya Bu atas umpan balik yang sudah Ibu Ibu berikan kepada saya. Iya, sama-sama Ibu. Nah, Bu Nining, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Baik Bu, jadi saya berencana ke depannya itu nanti akan terus melakukan latihan-latihan lebih intensif ya, dengan mendengarkan secara aktif, kemudian merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching, dan coaching bisa menyampaikan apapun ide-ide yang terdapat dalam permasalahannya untuk solusi. Iya, baik ya Bu Nining ya. Semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan ya sesuai dengan harapan Ibu nantinya. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktek coaching. Baik Bu, jadi nanti saya akan berusaha terus untuk melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching, sehingga kedepannya nanti saya akan bisa lebih baik lagi, begitu Bu. Amin ya. Kira-kira Bu Nining ada hal lain yang ingin disampaikan lagi? Kalau menurut saya sih untuk saat ini udah cukup dulu Bu, dan terima kasih atas waktu yang Ibu sediakan mendengarkan curhatan saya Bu. Jadi saya gak lama-lama lagi nih Bu, karena nih udah mau masuk jam pelajaran saya. Iya, baik, sama-sama ya Bu Nining ya. Kalau begitu sampai ketemu lagi Bu Nining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Liza, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Lina, selamat siang juga. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, saya dengar kabarnya hari ini Ibu akan melakukan coaching, benar? Iya, benar Ibu, saya akan melakukan coaching nanti siang. Kalau boleh tahu Ibu dengan siapa akan melakukan coaching? Insya Allah nanti coachingnya bersama Bu Nining. Oke, baik. Sebelumnya di sini saya bertindak sebagai observer ya Bu. Di sini nanti saya akan menyampaikan beberapa hal tentang tahapan yang akan Ibu lakukan selama Ibu melakukan coaching bersama coach Ibu. Ada beberapa kompetensi yang harus Ibu ketahui, dan nanti juga saya akan menilai rubrik penilaian berdasarkan dengan alur tanya. Apakah Ibu sudah mengetahui beberapa prinsip dari proses coaching itu sendiri? Iya Bu, sudah Bu. Kalau bisa disebutkan Ibu? Yang pertama itu prinsip kemitraan, kemudian yang kedua memaksimalkan potensi dan proses kreatif. Oke, berarti Ibu sudah paham ya Bu. Nah, selain 3 prinsip tadi kan kita juga harus memenuhi kompetensi dalam proses coaching ya Bu ya, bersama coaching. Nah, ada 4 Bu.
apa kompetensi yang harus kita penuhi, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengar aktif si coach dalam berbicara nanti, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach ya Bu ya, dan yang terakhir itu mendengarkan dengan rasa. Nah, dari keempat kompetensi tersebut kira-kira mana yang akan Ibu fokus untuk dikembangkan dalam proses coaching Ibu bersama dengan coach? Nanti saya akan mencoba untuk mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot. Oke, baik. Jadi nanti saya sudah tahu apa yang harus saya amati ya Bu ya. Nah, dari proses coaching yang Ibu lakukan nanti, ada nggak harapan kedepannya yang Ibu harapkan? Iya, pasti Bu. Harapan saya itu adalah coach saya nanti dapat melihat potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Baik sekali Ibu. Nanti setelah melakukan coaching bersama coach Ibu, kita akan melaksanakan pasca observasi kembali ya Ibu. Jadi observasi kali ini saya sudahi. Semangat terus Ibu, jangan menyerah, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Ibu. Demikian saja Ibu pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam Ibu Liza. Apa kabar Bu Nining hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana keadaan Ibu Liza? Alhamdulillah sehat juga nih Bu Nining. Sudah lama ya kita tidak ngobrol-ngobrol. Ada yang bisa saya bantu Bu Nining? Iya nih Bu Liza. Jadi kan kedatangan saya hari ini pengen ngobrol sama Ibu Liza. Saya ada permasalahan sedikit terkait dengan salah satu murid saya yang ada di kelas. Nanti saya minta saran lah sama Ibu Liza. Baik Bu Nining, silahkan nih Bu Nining ceritakan permasalahan terkait murid Bu Nining di kelas sedetail mungkin begitu. Silakan Bu Nining. Jadi begini nih Bu Liza, saya itu mengajar di kelas 11. Salah satu murid laki-laki, dia tuh hiperaktif Bu. Tapi dia nggak termasuk anak nakal sesungguhnya Bu Liza. Hanya kalau di kelas dia tuh sering kali kehilangan fokus waktu belajar. Kemudian malah ajak ngobrol kawannya. Jadi hal itulah yang membuat kepikiran sama saya. Kemudian yang lainnya, murid-murid lain terganggu Bu dalam proses belajar mengajar. Sering kali juga dia ngobrol di waktu yang nggak tepat nih Bu. Nah, di waktu saya menjelaskan, dia malah asik ngobrol sama temannya, dan dia juga tuh sukanya jalan sana, jalan sini di dalam kelas. Jadi nggak bisa duduk tenang. Sepertinya dia tuh kelebihan energi mungkin ya Bu ya. Jadi kadang saya suka bingung mengatasi dia di kelas. Iya, begitu ya Bu Nining ya. Tadi seperti yang Bu Nining sampaikan bahwa Bu Nining memiliki salah satu murid laki-laki ya Bu Nining yang hiperaktif begitu. Dia suka jalan ke sana kemari, sepertinya dia memiliki energi yang lebih gitu ya Bu Nining ya. Kemudian juga ketika Bu Nining menjelaskan, dia suka ngobrol dengan temannya, dan teman yang lain juga merasa terganggu. Apakah seperti itu benar Bu Nining? Benar sekali Bu. Jadi itulah masalah yang saya hadapi. Nah, sekarang apa nih harapan Bu Nining ketika nanti selesai melakukan sesi coaching ini? Ya, harapan saya sih setelah sesi coaching ini selesai, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi bersama murid saya tadi di dalam kelas. Jadi saya tuh kepingin sekali membantu murid saya tadi untuk kembali fokus, bisa belajar dengan tenang dan tidak juga mengganggu temannya. Masya Allah,
Oke, harapan yang sangat bagus ya Bu Nining ya. Bu Nining ingin membantu murid bagaimana dia bisa fokus belajar, kemudian tidak mengganggu teman-teman yang lain, begitu kan? Kemudian dia juga memiliki kesadaran diri, manajemen diri yang baik, gitu ya. Nah, menurut Bu Nining nih, manajemen diri dan kesadaran diri yang baik, yang ideal menurut Bu Nining itu seperti apa sih? Sepertinya menurut saya dia memiliki kesadaran diri yang baik itu dia paham benar nih, paham betul dengan posisi dia di saat dia sadar dengan apa yang boleh ataupun tidak boleh dilakukannya saat pembelajaran berlangsung nih Bu. Dan kemudian menurut saya dia tuh harus bisa fokus untuk melaksanakan apa yang ada di hadapannya, seperti istilahnya itu mindfulness nih Bu. Jadi dia harus hadir sepenuhnya untuk belajar di saat pembelajaran berlangsung. Iya, baik Bu Nining. Saya sangat setuju dengan pandangan Bu Nining nih tentang kondisi ideal yang Bu Nining harapkan ya. Yaitu memiliki fokus yang baik, kesadaran diri yang baik, manajemen diri yang baik. Nah, selama ini apa saja yang telah Bu Nining lakukan untuk mengatasi murid Bu Nining yang tadi? Jadi selama ini yang sudah saya lakukan ada beberapa cara, yaitu ketika dia melakukan hal-hal yang nggak sesuai, ngobrol dengan teman sebelahnya atau jalan keliling ruang kelas. Saya selalu ingatkan Bu, bahwa hal itu nggak baik kepada dia. Namun lain hari ataupun lain waktu tetap juga dilakukannya dan diulang-ulang lagi Bu. Nah itu dia Bu. Iya, baik. Sebenarnya dari hal yang sudah Bu Nining lakukan tadi dengan menasehati, menegur, mengingatkan, gitu ya, itu sudah benar. Namun dampaknya saja yang belum signifikan ya Bu Nining ya. Berarti ini ada hal-hal yang masih perlu Bu Nining lakukan. Seperti itu Bu. Kira-kira nih apa hal yang perlu Bu Nining lakukan kembali? Jadi gitu ya Bu ya. Bagaimana ya jika saya mengintegrasikan yang namanya pembelajaran sosial emosional nih Bu di kelas. Iya, bagus banget itu Bu. Ketika pembelajaran di kelas saya. Iya, menurut Bu Nining seberapa penting nih pembelajaran sosial emosional di kelas Ibu? Penting kali nih Bu. Dan kayaknya nggak hanya bisa dilakukan oleh guru BK nih. Jadi setiap guru harus bisa tuh memberikan pembelajaran sosial emosional. Jadi kalau di guru BK kan dia terbatas nih. Kalau guru mapel ya dia bisa di sela-sela dia pembelajaran itu memberikan pembelajaran sosial emosional, apalagi integritasnya ke materi ya, di dalam memberikan materi pembelajaran. Saya setuju. Kemudian dia bisa paham dengan yang menempatkan diri sesuai waktu yang tepat namanya. Iya, saya setuju sekali dengan fungsi pembelajaran sosial emosional yang Bu Nining sampaikan. Agar murid mengenali kondisi emosionalnya, kemudian menumbuhkan kesadaran diri dan menumbuhkan manajemen diri yang baik. Mungkin ada alternatif lain nih yang bisa membantu murid tersebut Bu. Saya akan memanggil dia ngobrol 4 mata nih dengan melaksanakan tahapan segitiga restitusi Bu, agar dia bisa lebih bertanggung jawab. Seperti itu. Iya, bagus sekali Bu Nining. Berarti nanti Bu Nining akan melaksanakan segitiga restitusi ya di sekolah Ibu untuk memanggil siswa tadi. Nah, selain dari itu, bagaimana nih kira-kira ada tidak lagi yang harus Bu Nining lakukan? Saya pikir saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi nih Bu. Diferensiasi proses ya, sesuai dengan gaya belajar murid yang ada di kelas saya.
bagus sekali Bu Nining. Berarti nanti Bu Nining akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu. Sehingga murid tadi terfasilitasi dengan baik, begitu ya Bu Nining ya? Iya benar Ibu. Berarti Bu Nining akan melaksanakan berbagai alternatif nih, tadi sudah dijelaskan. Dari ketiga alternatif tadi, kira-kira dalam waktu dekat ini yang mana sih yang mau Bu Nining laksanakan terlebih dahulu? Yang saya lakukan dari ketiga alternatif tadi yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, bagus sekali ya. Jadi nanti Bu Nining melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu. Nah, siapa sih yang akan Ibu libatkan nanti ketika melaksanakan itu? Saya akan melibatkan murid tersebut tentunya, Bu ya. Kemudian teman-teman di kelasnya dan juga wali kelas di kelas itu. Ya, bagus sekali kolaborasi yang Bu Nining lakukan. Nah, kira-kira nih kapan Bu Nining akan melaksanakan ini? Insya Allah di pertemuan minggu depan, Bu. Insya Allah, luar biasa ya. Semoga lancar ya Bu Nining. Nah, setelah coaching ini kita akan melaksanakan coaching selanjutnya. Saya akan senang sekali nih nantinya mendengarkan hasil dari implementasi solusi yang sudah Bu Nining jabarkan tadi. Baik, Bu Liza. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan penguatan nih hari ini, dan terima kasih banyak juga ya Bu atas solusi yang Ibu berikan kepada saya. Insya Allah nih nanti setelah ini saya akan melaksanakan pembelajaran minggu depan seperti yang saya rencanakan, yang saya sampaikan kepada Ibu, dan hasil dari implementasi solusi yang saya dapatkan ini saya akan sampaikan kepada Ibu juga nanti. Jadi saya rasa sepertinya ngobrol kita udah selesai dulu nih Bu. Kayaknya ada jam nih sebentar lagi saya. Terima kasih sekali lagi ya Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Liza, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Bu Nining ya, sebagai coach Ibu. Nah, terkait proses coaching tadi, ada beberapa hal yang sudah saya catat ya Bu. Namun sebelum saya menyampaikannya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu. Bisa Ibu? Boleh Ibu, silakan. Baik, pertama, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Dan apa yang sudah menjadi indikator pencapaian Ibu selama proses coaching Ibu tadi ya? Iya, baik Bu. Pada saat coaching tadi, saya sudah melakukan menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Selanjutnya, kompetensi inti yang sudah saya terapkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu Bu. Baik Ibu, semua tadi yang sudah Ibu sampaikan ini sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Saya mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan semua prinsip kemitraan dengan Ibu coach tadi ya, dengan Bu Nining, melakukan obrolan setara ya. Kemudian tidak ada perbedaan status antara Ibu dengan Ibu ini sebagai coachnya. Dan Ibu juga sudah menerapkan proses kreatif ya, di mana Ibu sudah berusaha menggali kreativitas dari si coach untuk mengeluarkan ide-idenya dan solusi solusi dari permasalahan yang dimiliki oleh si coach. Lalu Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi si coach. Kemudian Ibu juga sudah melakukan kompetensi inti seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan di praobservasi sebelumnya ya, yang mana tadi kan Ibu mau mengutamakan tentang kompetensi pertanyaan berbobot ya Bu, dan saya sudah melihat hal-hal tersebut tadi ya.
Nah, yang terpenting dari ini yang sudah saya catat semua, alur percakapan juga sudah Ibu lakukan dengan alur percakapan Tirta ya Bu ya, di mana Ibu sudah memulainya dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir tadi tanggung jawab. Alhamdulillah baik sekali Bu, hasilnya secara umum sudah terlaksana secara maksimal, kemudian proses coachingnya juga sudah lancar, mantap Ibu, hari ini sudah sangat luar biasa. Iya Bu, terima kasih. Nah, tapi masih ada satu pertanyaan lagi nih ya. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi nih ke depannya yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, di mana saya melihat bahwa coach tadi memiliki ganjalan di hati begitu. Nah, di situ saya seharusnya sadar dan menggunakan teknik stop begitu Bu, agar beliau lebih santai, lebih rileks gitu dalam mengungkapkan masalahnya. Ya baik Ibu, tadi memang saya melihat hal tersebut Ibu ya. Jadi memang untuk selanjutnya kita diharapkan untuk memiliki kehadiran penuh ya, supaya kita juga bisa mengetahui dan menenangkan si coach agar dia lebih leluasa menyampaikan permasalahannya ya Bu ya. Baik, yang menjadi harapan Ibu ke depannya sudah Ibu sampaikan. Semoga ini menjadi bekal Ibu untuk melakukan coaching-coaching lainnya ke depannya, dan hasilnya juga bisa sesuai dengan yang Ibu harapkan. Dan Ibu tetap harus berpegang teguh ya Bu pada alur Tirta, jangan sampai tidak menggunakan alur Tirtanya. Iya, baik Ibu. Baiklah Ibu, luar biasa proses coaching yang Ibu lakukan hari ini. Semoga dapat memberikan dampak yang baik untuk Ibu ke depannya. Terima kasih Ibu. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.